fx, di sini fx, x-nya tuh dari soal. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau misalnya pakai ini lama, ya udah kita pakai tabel aja. Cuma kita harus ngerti cara pembacaan tabelnya. Yang pertama cara pembacaan tabel itu kita cari z-nya. Z-nya itu x dikurangi mu dibagi simpangan baku. Jadi mu itu rata-rata ya simpangan tol itu simpangan baku. X itu dari soal. Ini bentuk kurva yang distribusi normal. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Jadi kita tuh ya ini normal, ini sebanyak 1. Jadi ini sebanyak 1. Ada biasanya yang kiri sama kanan itu sama. Ini minus 2,4 sama dengan 2,4 itu biasanya sama. Nah, ini kita pakai tabel. Jadi tabel-tabel ini itu hasil dari yang si rumus-rumus yang ini. fx-nya berapa gitu. Nah, ini kita dalam bentuk tabel. Ini ada tabel positif, tabel negatif. Jadi minus 0,0. Minus 0,0 di sini kan sampai ke sebelah kiri. Sampai ke sebelah kiri itu tabel negatif. Jadi ini kan ada table entry kan. Jadi misalkan 1,8 minus 1,8 berarti kita cari di sini kan minus 1,8. Caranya misalkan minus 1,85 misalkan. Kita lihat minus 1,8-nya ke sebelah di sini, 5-nya ke sebelah kanan misalkan ini 0,0322 seperti itu, tergantung soal apakah dicarinya lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau yang ini kan di tabel entry-nya dia z-nya sebelah sini, ini kan yang di arsir, berarti ini di kumulatifkan. Jadi kalau kurang dari sama misalkan minus 1,84 tadi, berarti kalau kurang dari ya itu yang dicari. Tapi kalau misalkan lebih dari minus 1,8 berarti kan yang dicarinya bukan yang ini tapi yang sebelah sininya. Berarti kalau yang sebelah sininya 1 dikurang si minus 1,84 tadi hasilnya. Nanti kita di soal aja. Ini tabel Z positif. Ini tabel entry-nya sebelah sini juga sama. Positif. Jadi kalau sama positif juga, kalau misalkan kurang dari ya dia carinya seperti ini semua. Tapi kalau misalkan yang lebih dari berarti yang segininya. Ini itulah soalnya. Ini contoh soal. Kecil ya. Contoh soal kalian bisa baca sendiri. Kita biasa saya pakai kekuatan Excel. Dalam ujian statistika, diketahui ujian statistika ada 3 kelas, terdapat 90 mahasiswa yang mengikuti ujian tersebut. 90 ya. Terus rata-rata dari hasil ujian yaitu 65, berarti kita cari rata-ratanya 65. Dan serta simpangan baku hasil ujiannya ada 8. Ini berapa peluang ya? Ini 8. Jadi kan kalau misalkan ada yang mau masuk dulu. Kalau misalnya kita lihat di sini, rumusnya kan yang dicari itu ini kan. Ini kan. Sebenarnya kita bisa 2 rumus kalau mau. Tapi kalau kita pakai tabel, enakan kita cari nilai Z-nya.
nilai Z-nya. Kita cari apa? Kita di soal tuh berapa persen atau berapa peluang, nanti berapa peluang mahasiswa yang mendapatkan nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A itu adalah nilainya lebih dari 80. Berarti kan dari nyari nilai lebih dari 80 berarti ini itu X lebih besar daripada 80. Ini ditanyakan X lebih besar daripada 80. Ya udah, kita cari dulu, masukkan si nilai Z-nya. X-nya tuh kan lebih dari 80, kita masukkan sama dengan dulu. Jadi 80 dikurang 90 dibagi apa? 8. Itu nilai Z-nya. Nanti kita carikan. Minus sama dengan, berarti kan gini, 80 dikurangi 90 dibagi 8 minus 1,25. Sin X lebih besar dari sama dengan minus 1,25. Kita cari si minus 1,25 di tabel. Nah, minus 1,25 berarti di sininya minus 1,2. Sebelah kanannya berarti 5, berarti ini ya 0,1056. Berarti ini kalau di tabel itu hasilnya apa? 0,0156. Benar nggak sih? Atau 1056 ya? Minus 1,25. 1056. 1056. Oh, ini nih satu. Ini kan Z-nya udah dapat tuh minus 1,25. Kita lihat di Z-nya kan ini minus 1,25. Ini minus 1,2. Iya kan? Sorry. Minus 1,2. Ini. Terus mana satu minus 1,2? Salah. Minus 1,2. Di sininya 5. 0,05 di atas. Jadi dapatnya minus 10 minus apa? Dapatnya 0,1056. Ini nih. Ya. Cara bacanya gitu. Jadi minus 1,2, sebelah kanannya 5. Jadi 0,1056. Ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, kita lihat soal di soal. Yang dicarinya kan lebih besar dari 80. Tadi kan kalau lihat di grafik, pusingnya bolak-balik. Kalau lihat di grafik, si minus 1, ini kan si minus itu daerahnya ini kan. Berarti yang dicarinya kan sebenarnya yang ini kan, yang putih. Iya kan? Ya, kalau yang putih berarti caranya kita cari, kita ini apa, sama dengan sama dengan berarti ini kalau misalkan P ketika X lebih besar daripada 80 itu sama aja kayak 1 dikurang hasil si Z. Kok itu 0, nggak keluar sih, 0,1056. Apa 1 dikurang, karena kan yang dicarinya yang si putihnya itu kan karena lebih besar. Beda contoh kasusnya kalau misalkan X lebih kecil dari 80 atau lebih kecil sama dengan 80. Yang dipakainya yang mana? Yang ini. Kalau yang lebih kecil sama dengan 80. Lebih kecil daripada 80. Tapi kalau yang dicari X lebih besar 80 ya udah 1 dikurangi hasil ini. Begitu. Karena yang dicarinya sebelah sana kan. Ya. Itu tuh X min rata-rata atau X min N Pak di rumus? Rata-rata. Oh iya rata-rata ya. Oh iya, benar-benar. Sorry. Thank you. Aduh, benar-benar. Sorry. Thank you. Ya, Pak.
Berarti 1,875. Kita balik lagi. Berarti 1,875. Nah, gini. Kalau 1,875, kalian dibulatinnya mau ke atas atau ke bawah? Kalau misalnya kan 1,875 kan ada 3 digit tuh di belakang koma. Berarti kita caranya dibulatkan. Kalau 1,875 dibulatkannya berapa? Enggak, kejauhan. 1,87 aja, Pak. 1,88. Ada yang tahu nggak kenapa 1,88? Karena angka terakhirnya itu 5, Pak. Oh, iya 5 atas dan kan angka atas bulatinnya. enggak, kalau tergantung kalau 5. Jadi kalau aturan pembulatan di fisika kalian diajarin nggak ya? Diajarin ya? Jadi Ada Pak dulu SMA. SMA. Padahal di fisika juga diajarin harusnya. Jadi kalau misalkan ini kan cara pengukuran kita anak teknik. Jadi kalau misalkan 1,875 ya kita bulatkan ke atas, digenapkan. Jadi kalau 5 itu ada dua ini apa? Ada dua kondisi. Ketika misalkan ya contoh saya 1,885. Ini dibulatkan kemana? Ya dibulatkan ke jadi 1,88. Karena di angka 5 sebelumnya itu genap. Jadi kalau genap ya udah digenapkan. Tetap genap, tapi kalau yang awal sebelumnya ganjil berarti diganjilkan. Itu khusus yang 5. Beda kalau misalkan gini 1,889 berarti kan jadinya 1,89 kan ya, karena udah fix 8 di belakang 89 ya 1,89 gitu. Cara pembulatannya gitu ya. 1, sayang sebentar. Iya. Ini beda 1,883 misalkan. Ya, jadinya tetap 1,88 gitu. Nanti nggak di pembulatan. Nanti ya. Iya, Pak. Nah, kita lanjut 1,8. Berarti 1,875 itu 1,88. Kita lihat di tabelnya berapa. Ini kita pakai laptop satu lagi. Bentar. Pakai laptop satu lagi. Ada banyak juga. Kenapa sih gitu? Ini sini nih. Yuk mainnya sini. Lihat Didi. Maaf ya iklan. Tadi saya maaf terus ya. Aduh, ini nggak bisa lagi. Jadi kita lihat 1,88 di tabel seperti apa. Kita lihat lagi. Berarti kan kalian ini kita yang ini 1,88. Berarti di sini kan 1,8. Sebelah kanannya 8. Nih, berarti kan 0,9699 ya. 0,9699. Berarti kalau dilihat 0,9699. Nah, berarti tadi kalau misalkan untuk dilihat ini lihat tabel. Kalau kalian mau nggak percaya, kalau misalkan dapatnya segini, ya kalian hitung manual aja yang pakai rumus yang tadi. Ini pasti sama kok. Bahkan waktu kalian sayang banget gitu. Kita dilihat di informatikanya bukan di daerah situnya gitu. Nol koma 9699. Ini hasilnya berarti hasilnya 0,0301 buat yang si X lebih besar sama dengan 80. Ketika peluangnya berarti kalian hanya dapat 0,0301. Sok, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Aman?
mau nanya, tadi Boleh? kan hasilnya positif itu ya Pak, 0,9699, tetap Iya. harus 1 kurang 0,9699. Itu karena yang dicarinya peluang ketika X-nya lebih dari 80. Kalau lebih dari 80 kan yang dicarinya tadi balik lagi. Yang dicarinya kan berarti ini kan 80 daerah sini kan si jet yang tadi berarti kan yang lebih dari 80, misalkan jetnya dapat segini 80. Di 80 berarti yang lebih dari 80 berarti yang sebelah kosong ini. Nah, si grafik itu ini totalnya 1. Jadi 1 dikurang hasil di tabel seperti ini. Sebenarnya banyak tabel. Kalian ada tabel yang setengah, yang hanya setengah gitu. Ada tabel setengah itu maksudnya nggak ada tabel negatif, hasilnya tabel positif semua. Tapi untuk gimana cara negatifnya itu sama aja. Tapi beberapa sumber tabel kan memusingkan. Akhirnya saya coba salah satu tabelnya seperti ini, tabel ini. Jadi kalau tabel ini ya kita sepakat biar sama, biar cara ininya bareng ya, bener ya kayak gini. Jadi nggak harus selalu 1 dikurang, tergantung soalnya gitu Ya Pak. ya. Ntar ada yang masuk lagi. Nah, kita soal kedua. Dalam 500 produksi sepatu, terdapat rata-rata sepatu yang rusak adalah 3, berarti ya udah si sepatu itu jangan dimasukin ya, si rata berarti 3. Terus simpangan bakunya 2,4. Berarti yang dicarinya ada 3 yang dicarinya. Tidak ada sepatu yang rusak. Berarti kalau tidak ada sepatu yang rusak, apa? Kalau tidak ada sepatu yang rusak berarti P, X-nya gimana? Kalau tidak ada sepatu yang rusak berarti X-nya sama dengan 0. Kalau misalkan kita yang A, ini A, ini B, yang B, kalau misalkan kita lihat lebih dari 1 sepatu yang rusak, berarti lebih dari sepatu, berarti S lebih besar dari 1. Dan C, paling banyak 4 sepatu yang rusak, berarti paling banyak 4 sepatu yang rusak, berarti kita cari paling banyak, berarti masih 4-nya kan itu ya, masuk ya. Nah, sekarang kita cari yang si A. X sama dengan 0. Tadi rumusnya kan kalau kita kalau kita lihat Z sama dengan X berarti 0 dikurang 3. Ini dibagi 2,4. Itu kan kalau dirumus berarti ini sama dengan 0 kurang 3 dibagi 2,4. Nah, ini minus 1,25 benar. Minus 1,25. Kita cari yang ini Z. Ini belum selesai ya. Z-nya berarti ini 1 karena kan lebih besar, kita carinya setelah ketahuan ininya si nilai Z-nya. Berarti ini 1 dikurang 3 dibagi 2,4. Ini Z-nya berarti sama dengan 4 dikurangi 3 dibagi 2,4. Berarti ini sama dengan 4 kurang 3 dibagi 2,4. Dapat. Nah, ini berarti kan kalau dibulatkan berarti ini berapa? Min 0,83. 0,83. 0,83 ya. Ini
0,42. 0,42. Jadi kita ambil dua angka di belakang koma ya. Kita lihat minus 1,25 di seperti apa. Aduh, tertinggali. Tadi balik lagi minus 1,25 minus 1,22 berarti 5-nya di sini. Minus berarti 0,1056 ya. 0,1056 0,1056. Ini lihat tabel. Terus 0,83-nya barusan minus enggak ya? Asa minus, Pak. Minus Pak yang tadi mah. Aduh, tuh enggak. Oh ya keduanya tapi kok enggak di sini enggak ya? Bener-bener nggak fokus nih. Minus 0,83. Minus 0,83 berarti kan 0,2033. Ini kan minus 0,8 di sebelah sananya 3. Jadi 0,2033 yang ini. 0,2033 yang 0,42 0,4 2 nih 0,6628 0,6628 ini. Nah sekarang kalau misalkan X sama dengan 0 di sini kan 0,1056, apakah perlu dikurangi 1 atau apakah perlu ditambah 1 atau dikurang 1? Atau enggak perlu semua? Apakah emang hasilnya segini saja atau gimana? Hey. Iya Pak, hasilnya segitu aja kan? Ya, hasilnya segitu aja, betul. Pada setuju nggak? Atau pada nggak ngerti ya? Ya ini X lebih besar daripada 1. Yang X lebih besar dari 1 berarti apa? 1 dikurangi itunya, Pak. Ya, berarti 1 dikurang siapa? 0,2033. Berarti ini sama dengan 1 dikurang 0,2033. Segini kan hasilnya. Kalau yang ini X lebih kecil sama dengan 4, 0,628 gimana? Apa? Nggak perlu, Pak. 6 dikurangin 1. Oh, nggak usah Pak. Nggak usah. Iya itu nggak usah. Karena yang kita pakai itu tabel kumulatif. Jadi yang dari lebih kecil sama dengan 1 mau sama dengan 1 itu kita menggunakan yang ini. Gitu. Ya gitu. Jadi sama aja. Mau X sama dengan 0, mau yang X sama dengan 4 sama aja sebenarnya. Kita nggak pakainya 0,6628. Ya begitu. Sok ada yang tanyakan. Kalau misalkan kalian bukan saya mau nggak percaya beginian, saya mah sukanya ngitung. Nih, masukin ke rumus yang ini. Masukin ke rumus yang ini. Jadi 1 per simpakan bakunya berapa tadi, masukin 2 kali akar 2 kali konstansanya udah ada. Terus E-nya itu udah ada juga 2,78 minus setengah. Tadi yang rumus yang ini X dikurangi X dikurangi mu dibagi simpakan baku dikuadratkan. Mangga terserah itu. Mau pakai rumus ini juga mangga. X-nya kan ditentukan di soal berapa-berapanya. Cuma kalau saya sih ngasih kemudahan ya beginian. Karena kalian tuh fokusnya bukan di cara menghitung ini gitu. Maksudnya ya ini boleh tahu sih, tapi bukan utamanya di sini. Yang utamanya adalah kalian gimana caranya bisa
ini tidak ada sepatu yang rusak ya, kira tidak ada sepatu rusak, X-nya berapa ya? Oh, X sama dengan 0, misalkan lebih dari 1 ya pasti lebih dari 1, paling banyak 4 sepatu yang rusak gitu. Misalkan paling banyak kan berarti kan lebih kecil sama dengan kan, kayak gitu-gitulah. Jadi coba ke ya dicoba ke logikanya gitu jalan. Udah, coba ya. Saya mau bikin latihan notepad aja. Diketahui notepad bisa digedein nggak sih? Bisa Pak, pakai Ctrl plus. Ya, udah. Oh iya. Diketahui apa ya? Diketahui masa nilai lagi ya? Oh, gini aja. Diketahui vaksin. Oh, gini aja deh. Diketahui mahasiswa yang divaksin COVID-19 dari 100 mahasiswa rata-rata begini aja deh, sorry. Ini saya ngasal ya. Diketahui mahasiswa yang bermain game dalam waktu sehari menghabiskan rata-rata 5 jam per hari. Mungkin mungkin bisa lebih ya. Cuma saya cobain aja rata-ratanya 5 jam. Jika diketahui simpangan waktunya adalah berapa ya? 1,3, berapakah peluang berarti A, mahasiswa yang bermain game tidak lebih dari 2 jam, maka B, mahasiswa yang bermain game setidaknya 1 jam. C, mahasiswa yang bermain game minimal 6 jam per hari. Hari. Dah, berapakah peluang ini ya? Ini soalnya coba saya copy-in. Jadi sini kan. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti bisa latihan doang ini mah. Bisa ditanyakan ya. Nggak ngertinya di mananya bisa ditanyakan ya. Iya Pak. So, nanti ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang nih, ada ABC kan, 3 orang mempresentasikannya ya. Biar sama kayak kelas lain, kita hanya ini apa, kecuali kelas yang hari apa ya, yang saya izin nggak bisa masuk.
Yo, what's up? Hold on, I'm watching it. Hold on. What? Yeah. Godzilla? Yeah, Godzilla. It's Godzilla. Fuck no, fuck monkeys. Watching anime right now, dog. Doctor Stone. Mhm. Jangan lupa present ya kalian.
Ada yang udah? Saya udah, Pak. Boleh, Ul. Nomor berapa, Ul? A, B, C? Yang nomor A aja kali, Pak. Yang C aja deh, Pak. C. Sok. Sok perlihatkan. Perlihatkan. Ini Pak yang C, Pak. Berarti 6 dikurangi 5. Sisanya ini, Pak. 0,3. Berapa Ini. hasilnya? 0,77. Kalau dilihat di tabel 0,77 berapa? 0, ini 0,77. Coba. 0,77. 0,77. Berarti 0,7794. Betul. Udah, Pak. Hasilnya tetap segitu ya? Iya, Pak. Karena kan kita nyarinya yang ini, Pak, yang tabel entry-nya. Udah ketemu maksudnya. Itu emang lebih kecil ya? Lebih besar, Pak. Kalau lebih besar berarti kan yang sebelah kanannya kali. Udah kanan ya, Pak? Iya, kalau yang lebih besar cari sebelah kanan. Berarti dikurangin gitu, Pak. Nah, berarti 1 dikurang 0,7794. Kalau misalnya kurang dari, nggak usah dikurangin. Ah, kalau kurang dari nggak usah dikurangin, sama yang sama dengan nggak usah dikurangin. Oke, Pak. Oke. Pak, Sip, izin thank bertanya, you. Pak. Boleh, Fajri. Jadi kalau kita nentuin dikurangin kita nyari 1 kurangin hasilnya itu dari intinya kurang atau lebihnya, Pak? Iya, dari soal. Ya sih, untuk mudahnya mah ya dilihat dari lebih besar apa lebih kecilnya. Karena ini yang pakai kumulatif, berarti ya bisa langsung gitu. Yang sama dengan apa yang lebih kecil bisa langsung dicari. Kalau lebih besar ya harus 1 dikurangi hasil itu. Nanti beda kalau misalkan kita ke binomial sama Poisson. Nanti aja itu minggu depan. Nah, binomial Poisson juga sama. Kayak gini juga soal-soalnya, cuma nanti ada yang kita pakai tabel kumulatif kah atau tabel bukan kumulatif kah, atau misalkan ini nanti kalau misalkan soalnya sama kayak gini, kira-kira pakai distribusi binomial, Poisson, atau pakai normal gitu. Jadi kalau yang sekarang kan kalian ngerti dulu distribusi normal. Distribusi normal intinya distribusi kasarnya malah ya, kalau kalian mau ininya simpangan baku dan rata-ratanya diketahui. Intinya itu sih kalau yang untuk distribusi normal. Kalau Poisson itu beda yang diketahuinya, kalau binomial itu beda yang diketahuinya. Gitu. Masih, Pak. Oke, Fajri. Fajri mau nomor B atau A? Atau siapa gitu? Pak, saya mau, Pak, yang apa ya, yang A. Boleh. Oke, Liv. Ini, Pak. Boleh, gimana? X lebih kecil mahasiswa yang bermain game tidak lebih dari 2 jam. Sebenarnya sih kalau tidak lebih dari 2 jam ya, sebenarnya bukan X lebih kecil sama dengan. Oh iya, Pak. Hah? Ya, harusnya apa? X lebih kecil aja, nggak pakai sama dengan, kan tidak lebih itu lebih itu iya, kebalikan dari tidak lebih itu sama dengan kurang dari kan? Iya, Pak. Kurang kan kalau tidak lebih, bener nggak? Iya, Pak. Ya itu. Tapi nggak masalah sih, hasilnya sama sebenarnya. Tapi nanti kalau di soal yang lain ini beda nanti. Maksudnya kalau di binomial pakai kasus yang sama itu masih sama. Ini 2 dikurangi 5. Udah 2 jam dikurangi 5 dibagi 1,3 dapat 2,30.
7 berarti 0,31. Oke, 0,0104. Itu di tabel 0,0104 ya? Iya, Pak. Coba lihat. Coba lip tabelnya. Ngelihat tabelnya, Pak. Ya. Bapak tadi 0, berapa? Lupa, Pak. Min 2,31. Min 2,31. Aduh. Min 2,3. Ini satunya, Pak. Sip. Oke. Thank you, Alif. Yang lain, Siapa? yang satu lagi, B. Boleh Pak yang itu Pak. Boleh, Fajri. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini, kalian ini soalnya mudah kalau menurut saya sih. Kalau yang peluang seperti ini mudah kalau kalian emang benar-benar memahaminya. Jadi beda kan kalau kayak kemarin mah harus cari dulu apa. Ini tuh kenapa mudah? Kalau saya sih karena rata-ratanya udah diketahui, terus simpan bakunya diketahui. Gimana kalau soalnya sih rata-ratanya belum diketahui, simpan bakunya juga belum diketahui, harus dicari misalkan. Ya mau nggak mau kalau misalkan kalian harus cari ya kayak kemarin pakai tabel apa distribusi frekuensi, cari rata-ratanya sama simpan bakunya kan lumayan panjang kan. Ya kayak gitulah. Jadi kalau misalkan dengan soal yang udah diketahui rata-rata sama simpan bakunya, berarti udah ya tinggal bukan tinggal ya. Kalian masukin hanya memasukkan ke rumus aja. Ke rumus yang si Z sama dengan bla 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 terus lihat di tabel. Gimana, Fajri? Ini udah PX mahasiswa yang bermain game setidaknya 1 jam per hari. Berarti kalau setidaknya berarti gimana? Lebih besar sama dengan 1 ya. Minimal 1 jam. Betul Fajri. Nah, yang nomor 2, yang B berarti 1 dikurangi 5 dibagi 1,3 minus 3,08. Berarti tabel berapa? Minus 308? 308 ini Pak. 010. 308 0,0010 berarti karena lebih besar yang dicarinya berarti 1 dikurang 0,001. Sip, betul Fajri. Silakan kalian ada yang ditanyakan. Aman? Nanti mengenai latihan kita mulai minggu depan. Jadi minggu depan saya kasih kisi juga. Alhamdulillah soal UTS sudah dikirim ke mana? Ke fakultas. Jadi saya yang bertugas untuk menyebarluaskan ke kalian. UTS itu kita di tanggal berapa ya? 2 April, 3 April lupa ya. Buat kalian. Jadi UTS-nya itu ya ada soal distribusi peluang juga. Saya kalau misalkan dilihat di ini ya, ada tentang peluang. Cuma ya kalian baca-baca aja. Ini peluangnya lebih ke matematika komputer sebenarnya. Jadi saya hanya mengulang saja di ini. Jadinya saya tidak akan mengeluarkan soal yang peluang-peluang ini. Tapi kalau kalian mau baca ya silahkan. Yang saya lebih tegasin di sini di yang distribusi binomial, Poisson, sama distribusi normal. Itu aja. Karena distribusi peluang itu ada 3. Itu. Nanti UTS 2 pun seperti itu. Mungkin UTS 2 hanya tentang peluang distribusi normal, Poisson dan yang tadi. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan. Saya coba absen. Aduh, mohon maaf ya. Tadi telat 1 jam. 1 jam lebih. Di Valda ada. Nanda Naufal ada nggak? Jangan sampai kalian telat. Kemarin tuh ada yang nggak absen, cuma ya nggak bisa lagi kalau seperti ini.
Nanda nggak ada ya? Ya kalau di sini sih, kalau di yang online Nanda nggak ada. Sama siapa tadi? Nanda dan Divalda Ilah B itu nggak ada. Saya save attendance. Sok silahkan, ada yang ditanyakan nggak? Pak mau tanya, kalau yang pembulatan misalnya 1,205 gitu Pak, itu jadi 1,20 atau 1,21? Kalau kosong itu ganjil apa genap? Nah itu Pak. Itu ganjil apa genap? Ada beberapa sumber kalau single itu genap. Oh genap. Ya, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak tadi 1,0 berapa? 1,205. Berarti 1,20. Oh iya Pak. Ya. Oh. Makasih Rip, bagus pertanyaannya. Lagi? Ada lagi? Ada? Jadi kalau misalkan nggak ada, selesai hari ini. Saya minta maaf lagi. Tadi saya telat masuknya. Kalian makasih banyak sudah standby menunggu saya. Nanti mungkin buat kedepannya kalau misalkan ya saya telat hadir atau apa, saya tetap berkabar dulu. Jadi malamnya misalkan saya chat di grup. Cuma ya tadi saya lupa mau ngechat di grup. Saya bangun tidur 4:30 ngerjain yang wisuda sampai bangunnya gitu saatnya. Bangun jam 8. Ya, terima kasih ya. Mengenai hari ini tidak akan ada latihan soal, jadi tidak akan ada masuk ke perhitungan minggu depan. Ya, minggu depan hari Kamis depan akan ada, gitu ya. Jadi ya semoga aja Kamis depan kita latihannya kayak seperti kisi-kisi UTS. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kalian. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Izin live ya.